Video ini gue akan membahas tentang perjalanan investasi gue di reksadana di aplikasi Bibit untuk reksadana obligasi. Kira-kira selama 4 minggu ini adakah kabar bagus atau tidak? Apakah membaik atau tidak? Dan juga di sini gue akan memberikan sedikit edukasi seputar expense ratio. Nah, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu kalian. 1, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. 2, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. 3, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi di sini gue lagi tidak pakai audio juga ya guys ya, karena memang audio gue ternyata pas gue mau cek baterainya habis gitu ya. Gue nggak tahu berapa kali ngecas kok habis mulu ya. Ya udahlah, but anyway, seperti itu. Nah, kita ngomongin soal reksadana ya. Progresnya gimana sih untuk beberapa minggu terakhir ini? Ternyata sekarang udah meningkat guys profitnya. Jadi 0,37 atau 31% gitu. Jadi sebenarnya sudah ada membaik dibandingkan dengan beberapa minggu silam. Yang waktu itu terakhir kalau nggak salah gue review 2 minggu lalu ya. Jadi sudah ada membaik di sana. Nah, untuk reksadana sendiri edukasinya tuh sebenarnya banyak banget guys. Lo bisa cek di playlist investor pemula di seminar investasi reksadana untuk lebih jelasnya. Cuman mungkin kalau kalian emang yang prefer dengan yang kayak per minggu kayak gini, ya nggak masalah juga sih. Nah, di sini gue akan coba jelasin soal expense ratio. Jadi expense ratio itu ada di reksadana. Expense ratio tuh kayak biaya-biaya yang dikeluarkan manajer investasi dalam mengelola suatu reksadana. Semakin dia biayanya gede, biasanya profitnya itu akan lebih kecil. Seharusnya begitu. Tapi pada kenyataannya yang gue temukan tidak selalu begitu. Nah, expense ratio sendiri itu bisa berupa trading fee, bisa marketing fee, itu bisa berkaitan dengan semua cost yang berkaitan dengan biaya reksadana tersebut. Jadi kayak misalkan nih, ini tuh anggapan kayak gini, lo beli barang ya. Nah, cost untuk beli barang tersebut, maintenance dan lain-lain, nah itu sama kayak expense ratio. Jadi kayak total biaya dalam pengelolaan produk itu, seperti itu. Nah, cost-nya ini sebenarnya beda-beda nih setiap reksadana maupun manajer investasi. Karena setiap reksadana ini punya ciri khas yang masing-masing dan jenisnya masing-masing. Kalau reksadana yang berupa indeks, biasanya dari segi expense ratio itu akan lebih cenderung sedikit. Kita misalkan yang ada BNI, misalkan apa-apa IDX 30, nah indeks 30, nah itu biasanya tuh expense ratio-nya pasti lebih kecil. Apa-apa misalkan Serikahati gitu. Nah, itu biasanya tuh expense ratio-nya lebih kecil ketimbang reksadana yang memang bukan indeks. Tapi pertanyaannya, apakah indeks itu selalu baik? Jawabannya adalah tidak. Memang kalau di Amerika Serikat itu lebih baik ya secara performance masa lalu. Tapi kan di sini belum tentu ya. Semua negara punya keadaan yang berbeda-beda. Tentu hasilnya pun juga berbeda-beda, guys. Tetapi intinya di sini bahwa reksadana ada yang namanya expense ratio dan itu lo harus perhitungkan. Kalau gue pribadi, seandainya expense ratio tersebut misalkan tinggi, ya ternyata returnnya juga dia cukup tinggi, gue akan tetap milih. Jadi gue bukan menjauhi, Pak. Karena kan orang mikirnya, oh expense ratio-nya tinggi, ya udah deh, gue pilih yang lain aja. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu juga gitu. Gue beberapa kali tuh menjumpai bahwa expense ratio tinggi tapi returnnya tinggi. Bisa jadi bahwa reksadana tersebut cost-nya tinggi karena dia bayar analis. Dia bayar analis dan bayar analis itu nggak murah guys, itu bayarnya mahal loh gitu. Dan ketika bayarnya mahal, otomatis expense ratio-nya akan meningkat gitu. Nah terus juga expense ratio ada tuh biaya kayak pembagian antara si pihak aplikasi dengan pihak yang punya reksadana. Misalkan ya yang punya reksadananya Dana Reksa ya, misalkan manajer investasinya nih. Nah terus yang nyebarin ya produk reksadanya si Dana Reksa ini
itu adalah bibit misalkan, ya otomatis nantinya akan ada pembagian keuntungan di antara kedua tersebut ya. Tentunya ketentuannya kayak berapa persen itu ya perjanjian mereka berdua gitu. Begitu pula dengan aplikasi lain seperti itu. Dan ini mungkin bisa menjawab pertanyaan, gimana sih aplikasi itu dapat duit, Reksadana dapat duitnya dari mana sih aplikasi? Nah itu dari situ, seperti itu. Jadi nggak ada pemotongan biaya beli, jual, kan bingung kan? Nah itu dari situ hasilnya. Jadi intinya expense ratio itu cukup kita harus perhatikan, tetapi kita juga harus banyak perhitungan di aspek lain. Seperti dari returnnya dibandingkan dengan expense ratio-nya. Kalau memang ternyata expense ratio-nya gede dan mengaruh kepada return dan bikin itu jatuh, ya mendingan nggak usah gitu, cari reksadana lain. Tapi kalau misalkan expense ratio gede dan ternyata returnnya gede, kalau buat gue sih gue tetap invest ya. Karena gue mikirnya gini, ini cara berpikir orang berbeda-beda ya. Kayak gue mikir, gue mau dapat gaji yang gede, gue pengen istilahnya dapat usaha yang gede ya, dapat hasil yang lebih gede lah gitu. Gue harus nge-hire orang ya, yang mana dia jago, tapi costnya gede. Ya nggak masalah kalau at the end of the day yang dia bisa hasilin itu lebih gede ketimbang gue nggak pakai dia, ya mendingan gue tetap pakai dia, costnya kelihatannya gede, tapi intinya tuh returnnya lebih gede gitu loh. Maksudnya faedah dia lebih gede dibandingkan yang gue bayarin gitu. Nah untuk return sendiri di reksadana itu kan yang terpampang itu adalah bersih gitu, jadi lu udah nggak perlu worry lagi, atau mungkin lu nggak perlu khawatir lagi. Itu aja sih soal expense ratio, mungkin sedikit lebih dalam ya. Buat kalian semua yang setelah ini termotivasi untuk belajar lebih dalam lagi soal reksadana, kalian bisa cek aja di playlist investor pemula gue. Dan buat kalian semua yang setelah ini mau mulai berinvestasi, ya kayak gue sekarang, gue mulai investasi juga lagi 100.000. Caranya gimana? Gue masukin di reksadana gue klik beli, masukin nominal investasi, gue pakai GoPay, selesai deh. Sesimpel itu, jadi gampang banget kan. Nah buat kalian yang pengen daftar dan mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Nanti lo bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambahin investasi kalian. Bila mana kalian merasa video ini singkat dan sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.